Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Anggia Denisa dengan NPM 10121836 dari kelas F2 Manajemen. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada ta'rif al-insan, yaitu pengenalan manusia. Ma'rifatul insan itu mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal dan insan yaitu manusia. Jadi ma'rifatul insan itu bisa diartikan mengenali diri sendiri, atau proses mengenali atau memahami penataan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia juga memiliki peranan penting di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Bahkan Allah menyuruh malaikat itu sampai bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Lanjut, ada asal mula penciptaan manusia, di mana manusia itu terdiri dari tanah dan ruh. Tanah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Terus yang kedua ada ruh. Selain diciptakan dari unsur tanah juga atau al-turah, manusia juga tercipta dari unsur ar-ruh dalam surat As-Sajdah ayat 9. Sebagaimana artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Lalu ada amanah manusia, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia, di mana manusia itu menurut KBBI adalah suatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat yang asal kesucian, bakat, dan pembawaannya. Yang pertama ada lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Yang kedua ada bodoh dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Yang ketiga fakir atau butuh atau berkehendak. Yang keempat ada makhluk yang dimuliakan yang memiliki keistimewaan. Yang kelima ada ditundukkannya alam padanya. Yang keenam ada dibebani tanggung jawab. Contohnya manusia diberi amanah ibadah dan khalifah oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Terus yang ketujuh ada bebas memilih, di mana ketika manusia lebih bebas memilih untuk lebih ke jalan kebajikan atau ke jalan kejahatan. Yang kedelapan ada balasan atau pertanggungjawaban yang berakibat nanti manusia akan masuk. Lalu poin ketiga ada tokotul insan. Tokotul insan ini adalah potensi manusia. Potensi adalah kemampuan yang bisa dikembangkan sesuai dengan kekuatan kesanggupan daya manusia.
Potensi manusia ini diberi 3 oleh Allah. Yang pertama ada potensi pendengaran, ada kedua potensi penglihatan, yang ketiga ada potensi hati. Lalu ada al-masuliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sikap manusia diberi 3 oleh Allah. Yang pertama ada al-amanah, sikap amanah. Yang kedua ada al-khilafah. Yang ketiga ada al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Poin selanjutnya ada nafsul insani. Nafsul insani adalah nafsu yang dimiliki oleh manusia. Ada 3 nafsu, yaitu nafsu mutmainah, lawamah, dan al-amanah. Dengan adanya nafsu ini, seorang manusia bisa jadi mulia atau hina tergantung dari cara kita mengendalikan nafsu tersebut. Ada arti kata nafs dari Al-Quran. Yang pertama ada jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua adalah nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian yang akan dialami. Yang ketiga ada suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat ada sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tidur. Ada tingkatan. Yang pertama ada nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah ini adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua ada qalbu. Yang kedua ada jiwa yang arruh atau qalbu azam dan akal. Dalam jiwa ini adalah jiwa yang tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, yang kecenderungan dan keinginannya. Jenis jiwa ini kecenderungan masih terpengaruh oleh hawa atau syahwat. Yang ketiga ada al-hawa. Al-hawa ini adalah jiwa yang arruh atau qalbu azamnya dan akalnya. Qalbu azam dan akalnya dikendalikan oleh syahwat atau kecenderungannya, hayalan dan keinginannya. Maka jiwa seperti ini kecenderungannya adalah asyahwat. Nah teman-teman, mungkin hanya sekian sedikit materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.